warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Mamonto, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya mengajar di SD Negeri 1 Moyongkota, Kecamatan Mudayak Barat, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. Hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi Cita-citaku menjadi anak soleh, subtema sikap jujur. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu Guru mau Adik Nazla untuk tampil ke depan memimpin doa belajar. Kepada adik, dipersilakan. Tempat duduk siap. Siap. Ambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlilah ilmu kami dan berikanlah kami pemahaman yang benar. Walhamdulillah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional
kalian capai pada pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu melalui cara main interaktif, peserta didik dapat meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, melalui tayangan video. Jadi sementara ada video, nih. Melalui tayangan video, peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang berikut, melalui cara interaktif dengan slide PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan
Yang kedua apa? Percaya orang. Percaya orang. Jadi kalau orang yang jujur itu dia akan dipercaya oleh orang berbeda dengan orang yang suka berbohong. Kalau sudah biasa berbohong, sudah terbiasa berbohong, maka orang-orang tidak akan percaya lagi kepadanya. Ya, itu adalah manfaat dari bersikap jujur, dipercaya orang. Yang berikut apa? Memiliki banyak teman. Memiliki banyak teman. Nah itu, kalau misalnya orang yang suka berdusta, berbohong, suka berteman dengan orang, suka berteman dengan orang pendusta, suka berteman dengan orang pendusta, udah tentu saja tidak ya. Dan yang terakhir apa? Hidup menjadi tenang dan tentram. Jadi kalau orang yang jujur itu hidupnya akan menjadi tenang dan tentram, akan diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang suka berbohong, maka hidupnya akan selalu gelisah. Akan selalu gelisah. Ya? Sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah, sekarang baca sama-sama ini. Insya Allah semoga Oke, sampai sini Pak. Sudah selesai materinya. Nah, sekarang perhatikan video tentang kejujuran berikut ini. Ya, ulang ya. Udah, pakai aja duitnya bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Pakai aja duitnya bun. Itu udah jadi hak kamu kok. Ini berapa, Bang? Kamu ganti sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ibu orang aja lah sini. Dulu, Nah, buat apa aja sini ya? Bang. Udah buat apa aja sini ya? Ya. Lah. Nah, itu orang itu. Mesti. Bang. Ini dompetnya, Om.
Namamu siapa? Budi Om. Makasih ya Budi ya. Iya Om. Itu adalah kisah dari anak yang jujur. Nah, apabila kalian menanamkan kejujuran dari sekarang, maka kalian akan mendapatkan manfaatnya bisa dirasakan sekarang dan juga di kemudian hari. Sudah paham sampai sini? Paham. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Silakan adik Iwa untuk bertanya. Guru kalau sakit boleh tidak enggak sholat? Pertanyaan yang bagus dari adik Iwa. Pertanyaannya, Bu Guru kalau sakit, silakan untuk adik Iwa. Bu Guru kalau sakit boleh nggak tidak sholat? Jawabannya? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun sakit itu harus tetap sholat. Harus tetap sholat. Kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia sakit, walaupun dia lumpuh, sekurang tak tidur di tempat tidur, selama nyawanya masih di badan, maka dia harus sholat. Apabila tidak mampu untuk sholat berdiri, maka boleh sholat sambil duduk. Apabila tidak mampu untuk sholat sambil duduk, boleh sholat dengan berbaring. Nah, kalau wudhu, Bu Guru tidak boleh terkena air, misalnya ada luka di badan. Bu Guru kalau misalnya mau sholat harus wudhu dan tidak boleh terkena air, maka boleh bertayamum. Nah, masih ada pertanyaan yang lain? Coba, siapa yang bertanya? Adik-adik silakan berdiri. Pertanyaannya apa? Guru kalau ada buah yang jatuh di halaman rumah tetangga boleh diambil, apakah itu memang mencuri? Kalau ada pertanyaan yang bagus dari adik-adik. Kalau ada buah yang jatuh di halaman rumah tetangga, boleh diambil enggak? Itu termasuk mencuri atau tidak? Nah, jawabannya, selama buah itu bersifat remeh, seperti jambu, apalagi rambutan, manggis, matoa, mangga, apalagi pisang itu kalau jatuh di halaman rumah tetangga boleh untuk
kedua, kita tidak boleh menyontek dan harus berusaha sendiri. Gambar ketiga, kita tidak boleh berbohong dan harus bersikap jujur. Sudah, itu hasil presentasinya? Oke, dari kelompok 2 ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan masalah-masalah yang ada di gambar 4 dan 5. Mereka sedang bergosip, ada yang sedang mencuri, ada yang sedang mencuri uang dan uang. Tuliskan solusi untuk masalah-masalah yang ada. Tidak boleh bergosip karena itu perbuatan tercela, dan tidak boleh mencuri karena itu perbuatan tidak baik. Oke, sudah dari kelompok